Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani ya. Iya Bu. Bu Rani, apa kabar sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak gimana Bu? Alhamdulillah. Kondisinya ada yang masuk, ada juga yang sebagian yang kadang kalau sakit ya nggak masuk gitu. Di selama pembelajaran hari. Ya, Ibu, kita sekedar sharing-sharing ya. Yang pertama tujuan saya datang kemari itu pertama satu, saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Ibu belajar dengan LMS selama 1 bulan terakhir. Nah, yang kedua itu bagaimana kekhawatiran dan hambatan Ibu selama mengikuti kegiatan PBB angkatan 4 ini. Nah, yang ketiga, saya juga ingin tahu bagaimana cara Ibu mengimplementasikan pemahaman Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama Bu, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Prosesnya. Ya baik Ibu belajar secara daring ataupun di kelas. Oke, kalau prosesnya itu yang kalau misalnya dari LMS yang saya ikuti gitu ya, Bu, di situ kan dia ada kayak Vicon sama Fasil, kemudian kita ada ketemu juga sama instruktur gitu kan. Nah, penyampaian mereka bagus gitu, mereka memang betul-betul menjadi apa ya, menjadi ibaratnya kalau di sekolah ada gurunya, nah kita belajarlah dari dia gitu ya, maksudnya dia memberikan arahan-arahan, kemudian menjadwalkan kapan, maksudnya setiap hari itu di WA selalu tertulis jadwal-jadwal untuk pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran di kelas ya alhamdulillah, semenjak saya mengikuti pendidikan ini kan Bu, banyak mindset saya itu yang berubah gitu Bu, banyak pemikiran saya itu yang berubah gitu. Yang dulunya ibaratnya saya itu kurang dalam inovasi ataupun mau berkolaboratif dengan siswa gitu kan. Sekarang ibaratnya kalau ada masalah kita selesaikan. Misalnya kalau dalam matematika, karena saya membawa matematika gitu kan Bu. Nah, saya berikan suatu masalah yang ada di dalam KPD saya gitu kan. Kemudian saya bahas sama anak-anak, disitulah ada pembelajaran yang bergotong royong gitu. Iya, yang dibahas bersama gitu ya. Dibahas bersama. Kemudian dari saya bisa menyajikan bagaimana media supaya tersampaikan dengan tujuan pembelajaran saya itu kan, saya menggunakan LKPD gitu, sesuaikan dengan model pembelajaran saya gitu. Berikutnya Bu, capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir. Capaiannya yang dari itu tadi, yang pertama dari bulan terakhir itu capaiannya apa Bu? capaiannya Baik di LMS atau di sana di kelas. apa ya capaiannya? Apa yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir? Kalau di kelas ya itu tadi, kalau ada pemikiran KHD gitu ya Bu ya. Tentang filosofi pemikiran KHD itu bisa diterapkan kalau di dalam kelas, ya kan. Bisa juga saya jadi pola pendidikan saya terhadap anak saya di rumah. Oh gitu. Jadi bukan hanya untuk siswa, tapi saya untuk- bisa mengimbaskannya ke anak saya gitu. Iya betul. Jadi yang selama 1 bulan ini sudah berubah mindset, kemudian sudah bisa memulai untuk diimbaskan di rumah, kemudian apalagi di sekolah gitu ya. Iya, Nah, di sekolah. bagaimana dukungan ini Bu ke kepala sekolah gitu? Dukungan kalau kepala sekolah SMA negeri ini luar biasa ya Bu, kalau untuk dukungan kita kalau yang punya kegiatan seperti inilah yang CGP, karena kan dari CGP ini bisa mengimbaskan ke guru yang lain yang belum gitu kan, kita bisa menggerakkan mereka gitu. Contohnya aja kalau misalnya ada pelatihan ini SIP PKB gitu kan, yuk kita ada yang baru nih gitu, sekarang tuh tentang literasi sama numerasi tuh. Nah ayo ikut gitu. Jadi lebih apa ya, lebih jadinya ke mereka itu lebih menggerakkan mereka lah gitu ya Bu ya. Menggerakkan mereka. Kepala sekolah itu menggerakkan para CGP gitu. Maksudnya
kepala sekolah banyak, pokoknya dia banyak ngedukung gitu, kalau memang ada kegiatan yang ini ya udah kita diberikannya dukungan, maupun fasilitas yang di sini tuh kita boleh gunakan gitu, fasilitas apa yang kita perlu kita boleh gunakan. Jadi memang kepala sekolah pendukung penuh lah untuk untuk saya CGP ini untuk ya berada di sini gitu kan, maksudnya memakai fasilitas, kemudian kayak mana maksudnya kalau pokoknya selain fasilitas motivasi ya Bu, motivasi yang besar dari dia gitu. Iya. Kalau sesama teman CGP Bu, Sesama teman CGP itu kami sering bertukar informasi. Kadang ada tugas ini, kadang yang misalnya satu CGP belum paham, mencari tahu gitu kan, ini gimana tugasnya, apa yang diminta, tuntutan LMS tadi lah ya Bu, tuntutan LMS. Kadang kan di situ LMS itu katanya boleh buat video, boleh buat poster. Nah kita bertukar informasi gimana secara buat poster, jadi membuat kita jadi berkreatif gitu ya Bu, sama memunculkan inovasi kita. Jadi kadang yang CGP satu nih kayak misalnya jurnal aja lah gitu kan, jurnal kalian buat apa? Segitiga, aku udah segitiga udah minggu lalu, lain lah papan reflektif gitu kan. Nah jadi ada tukar informasi, minggu depannya tanya kemarin tuh papan reflektif itu gimana ngerjainnya. Nah kita bisa ngejelasin, jadi kita saling bertukar informasi gitu. Iya, sama CGP ya kan. Kalau bagaimana dengan murid dengan adanya kegiatan ini gitu? Rekan sejawat dulu. Kalau sesama rekan sejawat. Nah kalau sama rekan sejawat itu karena kita di tuntutan di LMS itu tugas itu kan banyak yang menuntut kita untuk berinovasi. Nah inovasi itu yang bisa kita kasihkan ke kawan sejawat kita bilang, apalagi yang terutama kayak saya matematika, saya kasih tahu dulu ke yang sesama matematika juga gitu kan Bu. Ya udah misalnya tentang pelajaran ini Kak, rupanya kita bisa loh Kak buat media untuk anak-anak ini, misalnya pelajaran matriks itu rupanya kita bisa buat papan matriksnya gitu, medianya kita bawa olahraga Kak, bisa loh Kak. Jadi kita itu nggak menonton di kelas itu kita ngajar sendiri gini berpusat itu sama kita terus gitu, malah bisa anak yang jadinya aktif gitu. Jadi bertukar informasi gitu ke kawan sejawat. Iya. Terus yang gimana dengan GP1? Iya sama GP1. Nah kalau seandainya kami menemukan kesulitan Bu, kalau kesulitan pada LMS, kami minta informasi itu dari mereka, kayak kemarin misalnya dari nilai gitu. Lihat nilai itu di mana ya gitu, udah dinilai sama si Fasil, lihatnya itu di mana, ternyata mereka memberitahu gitu. Kemudian mereka juga kayak baru-baru ini kan mereka tuh pergi gitu kan Bu, ini loh mood booster untuk kalian, tetap semangat kalian di CGP ya. Atau malah kami yang angkatan 1 dari bahasa aja kami udah bisa bikin nih ke Jakarta gratis semuanya gitu. Jadi jadi penyemangat motivasi mereka gitu untuk kami gitu. Dan kemudian sarana prasarana tadi bebas pakai Bu. Bagaimana dengan siswanya? Nah kalau ke siswa mereka tuh jadinya gini, Bu, ternyata ada perubahan ya gitu. Perubahan dari kita kan biasanya itu nggak bikin yang kayak gini Bu, ada LKPD, terus kita kok kadang ada buat game, kadang kita jarang buat yang seperti itu. Ini kok sekarang udah ada ya Bu gitu, berarti ada perubahan saya kan, saya bilang gitu. Iya berarti ada perubahan ya Bu ya gitu. Nah itulah perubahan ini saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak gitu. Saya jelaskan sedikit itu kepada mereka. Jadi adalah jadi nggak hanya gurumu saja, kalian juga harus gitu. Kalau hari ini gurumu bisa ikut pelatihan ini, kamu kalau ada pelatihan bisa kamu ikutin secara online, ikutilah karena bermanfaat. Nggak tahu untuk hari ini mungkin bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kita mencontohkan mencontohkan. Saya tanya nih berikutnya tentang sekitar kegiatan pembelajaran di LMS. Selama sebulan ini ada nggak kendala? Kendala yang pertama, kalau yang kendala teknis ya Bu, kadang kendala teknis itu kita kadang mau mental dari ruang zoomnya, ya kan? Itu kendala teknis. Kadang kita juga
kurang membaca petunjuk. Kalau Rani pribadi Iya. itu kadang nggak membaca petunjuk gitu, ini disuruh tugas-tugas apa gitu, kadang masih kurang teliti dalam melihat penjelasannya. Kemudian satu lagi kendala Rani tentang waktu. Iya. Iya, waktu, karena Rani ini seorang ibu rumah tangga juga, kadang di rumah pas lagi meet gitu kan, anak ganggu gitu. Iya, udah dijimit. Tapi alhamdulillah Fasilnya lumayan mengerti kan Iya. Bu, maksudnya namanya kita seorang penggerak, calon penggerak, jadi ya bukan hanya untuk siswa tapi untuk anak kita sendiri juga harus seperti itu katanya gitu. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Daring yang di LMS ya Bu? Misalnya hambatannya selain yang tadi lah, secara teknis kurang membaca petunjuk, tidak ada. Tapi so far lancar ya biaya LMS lancar ya. Lancar. Jadi fasil sama instruktur lancar ya kan? Hambatannya itu takut terlambat dalam pengumpulan tugas, takut ketinggalan, takut ditegur sama Fasil gitu. Takut ditegur di Fasil, rasanya kan malu gitu, tugas belum siap gitu, nama awak dipanggil-panggil di situ. Iya. Aduh, malu. Panggilan tugas ya. Makanya kadang aduh gimana ini belum selesai, sementara kan kita emang harus membagi waktu gitu kan Bu, kerjainnya gitu. Hambatannya itu lah Bu. Jadi solusinya lah selama ini Ibu lakukan apa? Pastinya itu bukan sekali dua kali ya. Iya. Misalnya kita kayak buru-buru gitu. Ya solusinya Panik-paniknya. kalau solusinya kalau misalnya kendala teknis tadi ya memang nggak bisa ini kan ya Bu, tergantung sinyal gitu kan ya. Nggak bisa lah kita handle. Nggak bisa kita handle, tapi kalau perkara waktu, nah sekarang udah banyak belajar untuk memanage waktu jadinya. Jadi kalau misalnya seandainya bertubrukan itu dengan pengurusan anak, jadi urusan anak dulu cepet-cepet baru habis itu kerjakan tugasnya gitu. Jadi banyak belajar untuk memanage waktu. Jadi mungkin pas ketika anak lagi bermain apa kita bisa sambil mengerjakan. Dulu kan khawatir saya gini, kayak mana ya, mungkin dari pagi sampai malam nih nggak bisa kerja. Rupanya alhamdulillah LMS itu tuntutannya walaupun hari ini dikasih tugas masih dikasih lah jangka waktu kan 1 harinya lagi masih extend ya. pokoknya karena saya baca di situ limit untuk mengerjakan bisa sampai 41 hari, 51, tapi kan tidak menjadikan kita itu masih waktu lama jadi kita ini nggak gitu, karena kan itu tadi ada teguran dari Fasil gitu, itu yang membuat kita motivasi kita supaya disiplin gitu ya. Jadi rencana kedepannya Bu untuk apa ya, rencana kedepannya lah Bu biar manajemen waktunya itu lebih terarah, lebih disiplin lagi. Buat schedule. Schedule-nya. Buat schedule sendiri gitu. Schedule sendiri. Oke. Jadi udah dibuat lagi Bu ya? Iya, udah Bu, udah. Kira-kira misalnya 1 sampai 5 skornya, berhasil nggak schedule ini Bu? Skornya berapa? Skornya sampai 4 aja. 4 aja. Berarti ada kemungkinan schedule-nya itu oke, hari ini agak santai gitu ya. Scheduling sudah mulai dibuat ya Bu, Iya. untuk mengantisipasi hambatan itu ya kan. Kemudian setelah belajar di LMS, kira-kira Ibu ingin belajar apa lagi di LMS itu? Mengenai filosofi KHD ini. Tentang pemikiran Ki Hadi itu ya, maksudnya yang lebih ingin saya perdalam lagi. Kemarin kan maksudnya karena tuntutan tugas itu harus seperti ini, jadinya belum terlalu Bu sama saya gitu, maksudnya belum terlalu saya jiwai kali gitu. Maksudnya secara garis besarnya aja, misalnya Ki Hadi itu kan membilangkan mendidik anak itu ya sesuai dengan kontraknya gitu kan. Nah itu yang belum mau saya lebih Bu, masih saya mau kembangkan lagi gimana intinya itu gimana gitu, saya masih penasaran gitu Bagaimana pembelajaran bagaimana pembelajaran lebih dalam tentang pemikiran filosofi si Ki Hadi ini gitu Bu, yang mau saya kita filosofi karena takut tuntutan LMS itu jadinya kan ini pemikiran Ki Hadi memang yang berulang tuh kan selama misalnya modul 1 itu kan tentang memang filosofi Ki Hadi gitu kan, berulang ya alhamdulillah melekat gitu kan, tapi masih terasa kurang, mau diperdalam lagi gitu, lebih lagi gitu. Oke, makasih. Nah berikutnya gini Bu, apa
persiapan sebelum mengikuti PPGB ini seperti kayak lokal. Yang ini apa saja kekhawatiran yang ibu resahkan sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak? Ini sebelum lokal Secara daring enggak ya? Secara daring ini sebelum daring lah. Apa yang ibu resahkan? ya, tadi takut tidak bisa memanage waktu gitu kan Bu. Kemudian takut tertinggal tidak siap tugas, kemudian takut di pertengahan jalan itu kita terhenti gitu, karena mungkin kayak sekarang kan ibaratnya tugas sudah setiap hari gitu, takutnya tertumpuk, kitanya malah nggak sanggup karena saya lihat ada kawan tuh bolak-balik dipanggil, rasa saya tugasnya itu mungkin banyak ketumpuk gitu, takut juga gitu, takut kejadian seperti dia gitu Bu, takut nggak sanggup melanjutkan gitu ya kan. Ya kalau misalnya masalah kesehatan ya wallahu a'lam ya kan Bu, Allah yang tahu ya kan, minta sampai 9 bulan itu kita tetap sehat. Harus amin. Kita semua yang mintanya berharap begitu sampai 9 bulan kelar semua proyeknya. Kita bahagia dan kita bersyukur tambah ilmu. Tapi tidak sampai target ya Bu ya. Tapi tidak sampai target. Kekhawatiran apa yang terjadi sebelum mengikuti PPGJ? Itulah tadi ya, selain daripada itu. Kekhawatiran apa yang Selain waktu, selain ini ya Bu, khawatirnya setelah sebelum kegiatan dari sebelum kegiatan dari itu nggak ada kayaknya. oh ya. Oke, nah jadi kan sudah masukan di sini aja Bu ya. Ada lagi masukan. Cuma kita manajemen waktu, kita pun selesai gitu ya. Kemudian yang terjadi setelah mengikuti PPGP ini apa kekhawatiran di setelah? Ya sama Bu kayak tadi Bu, takut tugas tadi nggak selesai. Tugas nggak selesai. Kemudian takut nggak bisa mengimplementasikan yang ada di guru penggerak itu, takut tidak terimbaskan, tidak terimplementasikan. Tapi sejauh ini udah banyak berubah gitu ya Bu, semenjak ada ikut pelatihan ini gitu. Cuma takut tidak bisa kalau misalnya dulu tuh indikator itu tercapai gitu, itu takut itunya nggak tercapai gitu, kekhawatirannya. Berapa persen kira-kira Bu rasa kekhawatirannya sekarang? Nggak kayak sih Bu sekarang, paling tinggal 50-50 ya Bu kayaknya ya. Tadinya besar sekali gitu. Tadinya 100 gitu ya. Awalnya gimana gini kan, membuat inovasi apa ya, jarang-jarang aku buat inovasi gitu kan. Oh ternyata ada CGP lain bilang membuat poster, membuat apa coba, medianya apa, poster, ya udah kita cari di Canva, semua Canva tuh lengkap katanya gitu. Oh iya mau presentasi, mau keren-keren, kayak kenapa orang presentasi tuh bagus-bagus, ini caranya gitu, mau jadi YouTuber sendiri gini gitu. Jadi banyak lah ya Bu ya. Jadi khawatir yang tadi tuh takut nggak bisa berinovasi, takut nggak bisa berkolaborasi, takut nggak bisa mengimplementasikan nilai penggerak itu ke yang mana yang dituju lah gitu. Misalnya kayak di sekolah kita imbaskan, itu takut nggak tercapai penuh gitu. Iya ya. Tapi perasaan itu udah berkurang lagi. 50-50. Jadi apa saja harapan yang Ibu impikan sebelum mengikuti PPG pendidikan guru penggerak ini secara daring? Kan udah lulus nih. Kira-kira nanti kalau setelah itu kegiatan guru penggerak ini Ibu maunya apa hal? Iya, satu menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang inovatif, menjadi guru yang bisa menjadi pemimpin belajar gitu ya Bu. Kemudian bisa apa lagi ya harapannya, bisa ini ya Bu, menjadi inspirasi untuk mereka yang belum tergerak. Inspirator ya. Menjadi inspirator untuk mereka yang belum tergerak. Karena menurut Ibu, karena memang sulit Bu, kita berada di tengah-tengah kawan kita yang tidak ikut dengan kita, ini rasanya memang berat ya Bu. Maksudnya mereka kadang ada CGP gitu, jadi kan kalian belum tahu nih CGP itu apa. Nah ingin menunjukkan lah seperti itu, nanti tujuan akhir itu seperti ini loh. Habis itu saya kadang berteman sama melihat kawan-kawan yang ada di CGP sebelumnya gitu kan, mereka lebih luar biasa, lebih malah cobaan mereka tuh mungkin lebih dari yang saya rasakan karena mereka di awal gitu. Maksudnya mereka nih kayak gini, harus menggeraknya seperti ini. Saya lihat contoh-contohnya
kayak gini aja, ih keren kali, gimana caranya gitu kan Bu. Maksudnya banyak kali nilai ya terinspirasi dari mereka. Jadi sekarang giliran kita yang mau menjadi inspirasi. menjadi inspirasi. Terus kemudian selama sebulan ini Bu, udah ada nggak dari harapan-harapan itu yang terwujud? Sudah, dari yang inovasi dan kreatif. Inovasi dan kreatif. Nah. Apa yang kira-kira sudah Ibu lakukan Bu? Ya tadi membuat misalnya media, video pembelajaran. Waktu itu yang dulunya nggak kenal sama YouTube gitu, yang biasa aja, yang tadi yang nggak mau belajar jadinya mau belajar gitu. Iya. Jadi sudah buat video dan media pembelajaran apa Bu? Media pembelajaran seperti LKPD, kemudian poster untuk matematika, untuk pengenalan mereka terhadap misalnya matriks itu. Poster matriks ya. Kalau video pembelajarannya? Video tentang ya tadi tentang penjelasan yang memudahkan anak-anak untuk dalam kelas, untuk apa ya? Materinya kira-kira? Untuk pengetahuan, untuk kognitif mereka gitu. Materinya ada tertentu Bu? Tertentu. Tapi yang masih barisan sama matriks. Oh iya, barisan ya. Itu masih sebulan ya kan? Oke. Adakah harapan baru yang selama 1 bulan ke depan Bu? Setelah ini mau bikin apa gitu? Nah, setelah ini karena saya inovasi, pengen itu punya inovasi sendiri gitu. Tidak yang plagiat gitu ya Bu. Maksudnya dari diri ini mau mengembangkan diri ini punya apa, kan punya kelebihan gitu. Kelebihan aku tuh apa? Toh mungkin aku bisa buat video pembelajaran. Kenapa aku nggak bisa buat yang lain? Pasti aku bisa yang lain. Nah itu yang mau saya gali gitu, harapannya tuh. Nah jadi unik. Dari guru penggerak ini, dari calon guru penggerak ini bisa menggali diri saya ini, oh saya ini mengarahnya kemana, saya tuh sukanya gimana gitu. Tapi kan selama ini nggak pernah tahu gitu kan Bu. Taunya dengan tuntutan mereka yang seperti sebenarnya minta yang ini, ya udah kita nggak mau berkembang gitu. Itu aja kita kerjakan. Betul. Jadi gini Bu, seperti yang kalau kemarin itu Ibu punya rencana apa yang sampai 9 bulan ini kira-kira produk yang dihasilkan kemarin? Nah itu Bu, kemarin pikir-pikir gini, cerita-cerita sama guru fisika. Kak, kita kan sekarang tuh zamannya itu zaman digital gitu kan Bu. Kayak mana kalau misalnya kita buat tripod gitu, awalnya gitu Bu, tapi dari bahan pipa. Terus kan kalau fisika tuh kan ada kaitan sama listrik. Nah supaya video pembelajaran kita itu menarik kan kita pakai lampu yang bulat itu. Nah lampu bulat itu kan bisa kita rangkai nanti Kak gitu. Jadi pengen ada kerjasama kami sama guru fisika gitu Bu, untuk membuat alat lah, tapi udah kami modifikasi gitu pakai pipa. Kalau yang selama ini kan mungkin orang cuma beli aja gitu kan. Modifikasi alat pembelajaran lah ya. Modifikasi pembelajaran. Oke. Nah, tapi mungkin itu bisa berubah ya kan Bu? Ya iya, makanya gini, semakin banyak pilihan kita tuh semakin nanti semakin mendekati hari hanya semakin tahu nih mau bikin yang ini aja gitu kan, karena udah yang lebih berkembang kan begitu. Nah berikutnya Bu, dukungan kepala sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan kelas? Ibu sudah bikin video ini, bagaimana dukungan kepala sekolah tentang penerapan pembelajaran KHD? Gimana ya, kepala sekolah ya kalau dari pemikiran KHD ya itu tadi bagus tadi kan, karena KHD itu kan meminta kita berpusat pada anak, ya kan. Nah dari situ dia sering membuat sebuah rapat itu, memintakan itu untuk sering ikut pelatihan yang kadang dia tuh bisa mendatangkan narasumber itu bisa dari dosen gitu ya, yang lebih umum itu kami biasa sering pakai dosen Unimed gitu. Nah dia kadang kayak sekarang ini tentang mau ujian gitu, kisi-kisi dulu awal dulu mereka itu dia itu tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, mengenalkan model-model pembelajaran. Jadi di situ berarti kan dia ingin pembelajaran yang ada di sekolah ini berpusatnya itu pada anak, bukan pada guru. Memperbaiki berkeadilan. Ya, memperbaiki yang lama itu menjadi lebih baik gitu ya. Karena dulu susu ini kan ibaratnya dipandang kecil gitu. Tapi sekarang wah banyak CGV-nya. Banyak CGV-nya. Ya Bu, bagus. Baru begini Bu, implementasi perubahan di ruang kelas ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, perubahan yang dilakukan di ruangan kelas agar selaras dengan Ki Hajar Dewantara apa Bu? Perubahan di kelasnya? Perubahan di kelas itu saya sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila Bu.
Nah di dalam profil itu kan kayak beriman, bertakwa, itu kan itu Iya. saya terapkan berdoa dulu, kemudian Iya. memunculkan nasionalisme mereka. Mungkin hari ini saya bisa pembukaan itu, pembelajaran itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Garuda gitu kan. Kemudian saya buat kelompok, kemudian mereka presentasi, nah disitulah muncul penawaran kritis mereka. Nah yang selama ini kita tuh nggak pernah tahu gitu, mereka biasanya ayo siapa mau tanya, siapa yang mau tanya. Sekarang kita berdiskusi, kita memberikan kesempatan kepada mereka. Nah jawab aja, walaupun salah itu nggak menjadi masalah. Yang penting kamu mau mengeluarkan pendapat kamu. Sering memotivasi mereka ya Bu, memotivasi mereka supaya dengan cara inilah, dengan cara yang tidak memaksa. Iya. Dulu awalnya kan memaksa, apalagi guru matematika. Pokoknya pengen membuat pembelajaran itu yang menjadi menyenangkan gitu, nggak ditakutin mereka. Kemudian, dok, kalau memang kamu itu nggak bisa, seharusnya bukan saya, kamu harus bisa di matematika, tapi harus saya tuntun gitu. Kalau memang, karena kan nggak semua anak ya, tadi pemikiran Kehadi itu kan menuntun sesuai kodrat anak, gitu kan. Nah, kodrat anak itu ya kita pahami, mungkin dia memang nggak bisa di matematika, tapi kan ada kelebihan dia mungkin di pelajaran lain. Nah untuk anak yang itulah kita memang harus betul-betul kita kerjakan anak, bantulah dia lebih, kita maksudnya perhatian kita harus banyak lebih ke dia gitu. Jadi saya disitulah masih menggali pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu Bu. Jadi saya dekati, saya lihat kemampuannya itu di mana, ternyata dia tidak terlalu pintar di matematika. Nah kita gimana cara kita jangan nggak boleh marah, jangan marah dulu gitu, karena itu tadi kodratnya itu berbeda-beda gitu. Kita harus maklum, kita harus mengerti, karena tidak ada anak itu yang otaknya tuh bodoh, nggak ada. Iya. Cuma kita yang memang harus menuntun. Iya. Tidak ada anak yang bodoh ya. Kita yang harus membuat dia itu mengetahui bakatnya. Mengetahui bakatnya, menggali lah, mengeksplor kemampuan mereka tuh apa gitu. Iya Bu. Baik Bu. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan lah selama 1 bulan sehingga Ibu mau membuat perubahan itu? Ini kita dalam konteks apa Bu? Ya konteks belajar di LMS gitu kan. Ilmu apa yang sudah Ibu dapat sehingga oh aku ini perlu dirubah gitu? Ya nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara kan Bu, tentang pendidikan sama tentang nilai guru penggerak tadi. Oke. Mau menggerak jadi pemimpin pembelajaran, pemimpin apa tadi ya? Ada 5 itu poin untuk nilai penggerak itu yang mau saya buat dan ingin merubah lah gitu. Karena ibaratnya susu ini kan terbanyak gitu guru CGP-nya gitu kan, gue pengen kok bisa semuanya. Dan jadi terus kita bilang ke kawan sejauh kita, Kak, rupanya kan Kak, pembelajarannya itu janganlah Kak kayak gini, kita jangan marah-marah Kak kayak gitu sama anak-anak, mereka kurangnya tuh di sini gitu. Pelan-pelan lah dikasih tahu gitu, maksudnya bertukar informasi ke kawan yang tadi tuh memang tukang marah gitu kan sama anak-anak, aku nggak bisa, ya aku tahu kan anak itu kayak gitu bahasanya, penting lah menghadapinya kayak gitu ya, memang itulah yang ada pada diri dia gitu. Jangan kita ini lebih paham lah kita gimana kondisi. Makanya dari situlah saya mau merubah lah gitu, merubah mereka pemikiran mereka itu jangan pemikiran seperti itu lagi gitu. Tapi perlu cobaan itu. Karena kawan-kawan berusaha ya kan. Kemudian Bu, bagaimana respon peserta didik Bu dengan adanya perubahan yang dilakukan di kelas? Ya senang, menyenangkan gitu kan, mereka jadi senang, aktif gitu. Kadang Bu, karena biasanya itulah tadi kayak tadi saya bilang, Bu, kenapa nggak biasa ya kita belajar tuh yang pakai gini. Responnya positif. Responnya positif. Biasanya Ibu ya udah absen langsung menerangkan ini gitu. Sekarang ya alhamdulillah enggak ya Bu, kita buat diskusi gitu kan. Banyak yang terjadi perubahan lah Bu ke peserta didik dari saya dulu di baru 1 bulan gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai 9 bulan mungkin mereka lebih suka gitu. Kemudian saya pun bisa tahu oh karakter anak tuh seperti ini gitu. Karena kan kita seorang guru juga harus punya psikologi gitu kan, psikologi pendidikan, memahami anak itu gimana gitu. Iya Bu. Kemudian bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Perasaan Ibu gimana melihat respon tersebut? Senang Ya. senang banget gitu, karena berarti ada yang saya ubah gitu ya kan. Iya, bentar Ibu. Oke. Berikutnya hal apa yang sudah baik Bu melalui perubahan ini?
hal yang baik itu bisa ini ya, bisa dijadikan inspirasi untuk siswa, jadi motivasi untuk siswa. Hal yang sudah baik ya menjadi inspirasi buat siswa ya. Ada lagi Bu? Udah ada baru satu lagi gitu juga. Kira-kira Bu yang mau diperbaiki di masa mendatang itu apa Bu? Cara pembelajaran, memberikan pembelajaran ke anak dan memahami kodrat mereka. Itu yang mau saya perbaiki dari diri saya nih. Iya. Karena memang biasanya saya ngajar matematika, aduh, udah nggak bisa ini 1+1 aja nggak bisa, kadang kelewat kali merepet gitu, ternyata itu salah gitu ya kan Bu. Jangan direpetin. Nah itu tadi kita harus berinovatif. Bagaimana kita cari solusi? Oh, anak-anak itu senangnya dengan video pembelajaran, misalnya karena mereka udah bawa HP gitu kan. Oh ya udah kita buatkan video pembelajaran. Jadi menuntut kita untuk berinovasi, jadi guru yang kreatif gitu. Iya. Jadi Bu, tindak lanjutnya ke depan Bu mengenai perubahan praktik pembelajaran yang sesuai dengan KHD. Kira-kira rencana Ibu 1 bulan ke depan apa yang mau dikerjain? Apa ya mau dikerjain? Ya itu tadi, membuat banyak inovasi dalam pembelajaran. Oke, membuat inovasi pembelajarannya. Sudah ada Bu, kira-kira apa yang mau dikerjakan? Karena saya lihat materi saya itu matematika, khususnya matematika, karena materinya itu tentang bulan depan itu tentang barisan, jadi saya mau mengenalkan mereka yang betul-betul nyata ke dalam dunia barisan itu yang bagaimana gitu. Untuk materi barisan ya. Iya, untuk materi barisan. Untuk saat ini apa yang mau dikerjakan belum tergambar Bu? Masih membuat video, bakal membuat video, kemudian media pembelajaran. Medianya apa Bu? Medianya itu berupa video. Berikutnya Kemudian media nih Bu. Medianya LKPD. LKPD barisan tadi ya. LKPD barisan. Dan untuk tahap evaluasinya itu saya bakalan buat evaluasi. Tapi kan lupa. Evaluasinya bagaimana ya? Tadi udah terpikir ya buat evaluasi seperti ini, kayak misalnya proyek ya Bu. Evaluasi berupa proyek Ya penilaian project. penilaian proyek. Oke Bu, ini terakhir ya. Baik, menurut Ibu nih, hal menarik apa yang Ibu dapatkan selama proses pendampingan ini? Pendampingan ini hal sama yang Ibu. menarik, kira-kira menarik. Yang menarik itu adalah PP-nya sangat aktif. Lebih aktif ya. PP-nya sangat aktif, memotivasi, Iya. gitu. Bisa jadi inspirasi kami gitu. Yes, memotivasi menjadi inspirasi. Itu yang menarik gitu Iya, ya. yang menarik banget gitu, unik gitu ya kan, orang unik. Secepat saya mesti ada rupanya yang lebih cepat Iya. gitu, gesit gitu. Oke, jadi yang sudah baik apa saja Bu selama pendampingan ini menurut Ibu? Selama pendampingan ini Yang udah baik yang lah. udah baik itu ibunya selalu maksudnya mendampingi kami dalam menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Nah itu dia maksudnya udah memberikan masukan, misalnya kayak saya terlambat ini 1 hari, nggak apa-apa, bukan mesti 1 hari harus dikerjakan, yang penting jangan sampai kelewat batas kan gitu, sampai berhari-hari berbulan-bulan. Nah itu yang tidak boleh. Nah itulah yang memberikan motivasi, menjadi apa ya? menenangkan, menjadi tempat ternyaman kami untuk menanyakan hal-hal yang menjadi permasalahan kami gitu. Jadi hal ternyaman gitu ya. Iya. Terima kasih. Kemudian Bu, untuk apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki lagi di pendampingan berikutnya ini kegiatan ini? Apa ya? Kalau untuk perbaikan apa ya? Nah, mikir juga tadi sama kayak Bu Teti, apa ya dia 10 tahun berikutnya belum dijawab. Kira-kira apa yang mau diperbaiki lagi Bu di masa depan? Perbaikannya ibunya harus
lebih aktif lagi dalam mengingatkan kami dalam mengerjakan tugas di LMS. Oh, berarti berkontribusi ya. Iya, maksudnya sering-sering ini hari ini udah kerjain, Iya. harus sering-sering tanya gimana kabarnya gitu, karena kan kami Oke. rindu juga. Oh iya betul. Ah gini Bu, terima kasih banyak Bu Rani. Iya, Semoga sama-sama, sukses Bu. kita sampai 9 bulan ya. Ya, amin. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.